Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal, amin. Menanggapi pertanyaan apakah benar Kiai Imad dan kawan-kawan itu Khawarij, apakah benar Kiai Imad dan kawan-kawan itu Syiah, apakah benar Kiai Imad dan kawan-kawan itu Wahabi? Sebenarnya gini, pertanyaan itu bisa dipahami dari siapa yang bertanya dan apa motif pertanyaan itu. Oke, itu sudah selesai. Tetapi ada jawaban yang bisa dirasakan, dipahami, atau diukur dari sisi logika kebenaran terkait dengan perspektif seseorang, relevansinya dengan arah dari pengisbatan itu. Ketika seseorang dikatakan manusia Eropa misalnya, ada nggak indikasi Eropanya? Nanti akan kelihatan, oh, antara perkataan itu benar atau tidak. Dilihat dari indikatornya. Kalau saya dikatakan anak Jawa asli, wong Jowo, yang seneng kiai, yang seneng tradisi Wali Songo, bukan keturunan siapa-siapa dan bukan siapa-siapa, wong Jawa asli, itu bisa terukur. Bener gak saya wong Jawa asli? Tidak dari wajahnya, tampangnya, cara memberikan argumen orang Jawa itu berbeda dengan orang Arab, dengan orang Eropa. Meskipun asal-usul pendidikannya sama. Nah, katakanlah saya dosen di UIN Wali Songo Semarang, katakan begitu. Itu sama-sama sebagai seorang dosen, itu akan kelihatan apakah saya ini dari Eropa, apakah saya ini dari Korea, apakah saya ini dari Jawa. Jawa dalam konteks ruang di keindonesiaan, di situ bersandingan dengan komunitas Jawa yang mana? Jawa Sunda atau Jawa Tengah, atau di antaranya lagi, apakah saya ini orang Papua, apakah saya ini orang Aceh, itu kelihatan. Alat ukurnya itu kelihatan. Termasuk juga ketika Kiai Imad dikatakan Khawarij dan kawan-kawannya juga dikatakan Khawarij misalnya, itu kan ada alat ukurnya. Khawarij itu seperti apa?
apakah dia itu cara memahami Quran hadis dengan hitam putih atau masih perlu sumber-sumber ulama. Khawarij itu tidak mengenal fikih. Khawarij itu tidak mengenal usul fikih. Bagaimana memahami, katakan terkait dengan usul fikih, yaitu bidang kajian terkait dengan nas Al-Quran maupun hadis min Nabi Mustafa Muhammad SAW. Itu bagaimana memahami nusus itu, bagaimana memahami nas-nas itu, gimana caranya. Itu nggak ada di Khawarij, itu nggak ada. Quran dihafal memang banyak, saat itu orang Khawarij banyak yang hafal Quran, tapi nggak mau tahu berbagai pendekatan ulama untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar terkait dengan isi Al-Quran, relevansinya dengan konteks sosio-historis, sosio-kultur masyarakat. Itu nggak mau tahu Khawarij itu. Akhirnya bisa dibandingkan antara Kiai Imad dan kawan-kawan memahami Quran hadisnya itu secara hitam putih, emosional, berbasis komunal, atau justru sebaliknya, cara memahami Quran hadis sesuai dengan pendekatan pemahaman para ulama dan beberapa pendekatan keilmuan yang di sana ada ilmu usul, ada kaidah fikih, ada ilmu fikih, ilmu yang berhubungan dengan bagaimana representasi pemahaman mendalam kita terkait dengan Al-Quran hadis didasarkan kepada lintas disiplin ilmu. Khawarij juga mau menerima lintas disiplin ilmu, itu gak mau. Ada pendekatan historis, antropologis, sosiologis. Khawarij gak mau. Perang-perang gitu aja. Lah, kajian Kiai Imad itu kajian historis. Apa ada Khawarij mau kajian historis? Kajian Kiai Imaduddin Osman itu kajian nasab yang didasarkan pada metode tradisional literatur review, atau bisa juga dikembangkan systemic literatur review. Apa ada Khawarij yang menerima seperti itu? Enggak ada. Khawarij nggak mau menerima metode-metode itu, nggak mau metodologi, nggak mau. Khawarij nggak mau pandangan ulama-ulama itu, nggak mau, apalagi ulama-ulama Sunni. Sekarang dicek karya-karya Kiai Imad itu, sumber literaturnya dari mana, yang kaitannya dengan ilmu fikih, kaitannya dengan kajian-kajian kitab yang lain. Khawarij juga mau menerima nahu. Kiai Imad mensarai Alfiyah, gimana? Aduh, itu. Salah satu hal yang penting dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu melekat pada sosok Kiai Imad dan kawan-kawan, menggunakan dalil itu ya dalil berbasis sumber kebenaran, baik dari kebenaran kewahyuan, kenabian, maupun kebenaran keilmuan. Kebenaran kewahyuan yang di situ bisa dipahami dari asbabun nuzulnya dan beberapa
riwayat penjelasan dari Nabi Mustafa Muhammad SAW yang didengar oleh para sahabat tabi'in sampai kepada kita. Makanya itu juga kelihatan kalau dari perspektif An-Nahdiyah, cara hadrah mereka. Khawarij gak kenal hadrah. Hadrati itu gak kenal Khawarij, gak kenal diplomasi. Khawarij gak kenal nasionalisme. Pidato Kiai Imad itu penuh dengan nasionalisme. Kawan-kawan Kiai Imad itu, teman-teman Kiai Imad itu nuansanya nasionalisme semua. Sekarang bisa dilihat ciri Khawarij itu dalilnya dalil framing. Contoh, mengkategorikan orang yang tidak sekelompok dengan dia kafir, ini framing tanpa melihat indikasi kekafiran seseorang, tapi langsung orang itu dituduh kafir. Ini contoh dalil framing yang pernah dilakukan oleh Khawarij. Jadi mengukur, menilai, ya contoh ketika terjadi arbitrasi atau tahkim atau perdamaian antara Sayyidina Ali, yang di situ ada Imam Abu Musa Al-Asy'ari, vis-vis Muawiyah, yang di situ ada Imam Amr bin As, dan di belakang Sayyidina Ali ada komunitas Syiah yang artinya adalah pengikut setia Sayyidina Ali, yang kemudian membuat suatu identitas gerakan komunal tentang imam-imam maksum dan mensucikan atau memaksumkan para ahlul bait dan keturunannya. Tentu di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang maksum itu hanya para nabi sampai Nabi Mustafa Muhammad SAW. Selain nabi tidak maksum. Tapi coba sekarang lihat yang seolah-olah memaksumkan diri siapa? Banyak pidato-pidato para habaib yang mengarah kepada pemaksuman diri dan melakukan glorifikasi, membuat kisah-kisah yang halusinasi, penuh imajinasi, ahistoris, seolah-olah mereka memaksumkan diri. Ciri maksumkan dirinya gimana? Kalau nggak benar dituntut saya. Oh bisa, gampang. Ciri mereka maksumkan diri itu, orang yang mengkritik mereka itu sudah dikategorikan macam-macam, entah kafir lah, nggak sah masuk surga lah, tempatnya neraka lah, dan lain sebagainya. Mereka itu dijamin surga lah, bahkan bisa mengintervensi kerja malaikat, dan banyak bisa kita ikuti segudang yang dikatakan Bang Haji Roma Irama itu bukan hanya kisah di era yang pernah didengar di era Bang Haji yang pernah didengar beliau. Sekarang ini juga banyak di sosial media bagaimana indikasi-indikasi yang mengarah kepada memaksumkan diri yang digaungkan para habaib. Nah, kembali ke Khawarij. Khawarij juga begitu. Gerakannya itu gerakan kehendak nafsunya sendiri. Al-Quran itu ditafsirkan dari perspektif emosinya, nafsu, bahwa tidak mau menerima pendapat ulama. Qala
Fulan bin Fulan atau kola ulama una dan lain sebagainya itu udah nggak ada. Nggak ada kajian Khawarij itu. Yang ada membentuk komunitas, membentuk gerakan komunal atas nama agama, anti nasionalisme dan lain sebagainya. Oke, konkret saja, Kiai Imad dan kawan-kawan itu betul-betul sosok-sosok yang memiliki basis sosial budaya, sosok-sosok yang memiliki basis pribumisasi Islam yang digaungkan Wali Songo, dikuatkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sering kita kenal dengan istilah Gus Dur. Kiai Imad dan kawan-kawan itu memiliki basis NU, bahkan mereka ini adalah zuriyah para ulama sebelum berdirinya NU, yang melahirkan para kiai-kiai yang menguatkan berdirinya NU, sampai keturunan-keturunannya yang mempertahankan gerakan organisasi Nahdlatul Ulama, karena memang dianggap Nahdlatul Ulama itu sebagai organisasi yang menjaga pribumisasi Islam, menjaga hasanah ulama-ulama Nusantara, betul-betul menjaga keberlangsungan pesantren, betul-betul berpedoman kepada kewahyuan kenabian, hasanah atuwas, dan kearifan lokal. Apa ada Khawarij menerima kearifan lokal? Itu nggak ada. Khawarij itu nggak ada yang menerima kearifan lokal. Ya, bahasa kasarnya beginilah. Abuya Muhtadi, orang yang agung, memiliki sejarah panjang dari keluarga dan leluhur beliau hingga sekarang. Beliau itu merestui gerakan Kiai Imad, selalu hadir di beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kebangsaan. Khawarij apa ada seperti itu. Dan Kiai Abuya Muhtadi itu betul-betul kasepuhan, sesepuh. Beliau sosok yang kita tuakan, kita muliakan sebagai paku bumi, Muzahirul Ummah dari sejarah kewalian yang di sana ada modeling Wali Songo yang tetap dijaga, yang sampai sekarang masih menandai modeling Wali Songo dan sejarah kewalian Nusantara. Beliau sampai sekarang masih hidup, dan beliau adalah model Kiai Imaduddin Utsman dan kawan-kawan. Ya tidak usah jauh-jauh lah sosok Gus Abbas. Masa pantas mengatakan Gus Abbas Khawarij? Apa enggak kebalik? Tuduhan-tuduhan itu apa enggak kebalik? Gus Abbas putra siapa, cucu siapa? Orang mau mengatakan saya Khawarij, apa percaya? Ya, bisa dilihat, dibaca dari jejak digital ayah saya, mbah saya, buyut saya. Bisa dibaca di buku Masterpiece Sanad Ulama Nusantara karya Gus Milal Bizawi itu. Di sana ada namanya Syekh Ismail. Masa Khawarij saya? Siapa yang percaya? Jejak digital saya juga sudah kelihatan. Saya menerima kearifan lokal. Khawarij tidak menerima kearifan lokal. Saya menerima nasionalisme. Khawarij tidak menerima nasionalisme. Saya menerima
hasanah at-turas. Khawarij nggak mau menerima. Saya menerima pendekatan historis kesejarahan. Khawarij nggak mau menerima. Saya menerima lintas disiplin ilmu untuk penguatan kajian Al-Quran dan hadis. Khawarij tidak mau menerima. Khawarij itu perspektif pemahaman Quran hadis berbasis komunalisme, berbasis kehendak kelompok atau kehendak kekuasaan atau pribadi atas nama kelompok, bahkan atas nama Islam, selain dia kafir. Nah, ini jelas instrumennya. Jadi kalau ada yang menuduh Khawarij kelompok barisan Kiai Imad atau Kiai Imad dan kawan-kawan karena mengkritik nasab habaib, membuat dalil framing terkait dengan istilah Khawarij lah dan lain sebagainya lah, itu kan bisa dijawab dengan indikasi-indikasinya, sehingga nanti malah bisa kebalik. Yang memberikan dalil framing, dalil berdasarkan urian kehendak nafsunya untuk melemahkan individu atau kelompok yang tidak sejalan dengan dia, itu nanti bisa dilihat pola dalil framing itu bisa dibedakan dengan betul-betul yang memiliki dalil nas dengan berbagai pendekatan tadi itu, dan juga kesejarahan. Kalaupun ada dari kelompok sendiri, sama-sama dari basis Nahdliyin misalnya, menuduh barisan Kiai Imad itu Syiah, Khawarij dan lain sebagainya, itu juga kita menganggapnya bukan dalam ukuran sebaliknya, mungkin karena latar belakang dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas, orang mengatakan Kiai Gus Abbas Khawarij itu ditertawakan orang. Orang mengatakan Kiai Imad Khawarij itu ditertawakan orang. Orang mengatakan saya Ubaidillah Ahmad Khawarij itu ya ditertawakan orang. Sejak di kitabnya sudah kelihatan semuanya. Nah, cuman kalau tidak hati-hati, mereka yang mengatakan dengan memberikan tuduhan Khawarij pada Kiai Imad dan kelompok barisannya, itu nanti malah kena hukum terbalik dari masyarakat, karena instrumen-instrumen semua hal yang berkaitan dengan istilah atau konsep keilmuan atau objek kajian itu sudah mudah diakses melalui teknologi informasi, dan masyarakat ini juga sudah pada melek informasi, melek ilmu pengetahuan, semua itu ada standar ukurnya. Jadi begitu. Sekarang ini udah teknologi informasi sudah mudah diakses, ilmu pengetahuan sudah sangat terbuka, tuduhan dan lain sebagainya itu bisa diverifikasi dengan cara alat ukur, instrumen pada setiap objek yang kita kaji itu ada alat ukurnya, dan kita sekarang sudah melek itu, sehingga tidak salah menilai. Terima kasih. Hindari dalil framing, kuatkan perspektif keilmuan dan ketakwaan. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.